Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Ayu Rosma. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review dari ketiga jurnal yang berkaitan dengan ekonomi moneter. Di sini saya mengambil temanya yaitu pasar uang. Baik, langsung saja ke review jurnal yang pertama yang berjudul Impact of Money Market Instrument on Economic Growth in Nigeria. Penelitian ini mengkaji dampak dari instrumen pasar uang terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria periode 1990 sampai 2020 berdasarkan time series yang bersumber dari Central Bank of Nigeria Statistical Bulletin dari berbagai isu. Adanya hubungan jangka panjang antara pasar uang dan pertumbuhan ekonomi pada 4 persamaan kointegrasi pada taraf signifikansi 0,05. Tagihan perbendaharaan, sertifikat resyur, sertifikat deposito, aksepsi bank, dan saham pembangunan memiliki dampak yang signifikan terhadap PDB dalam jangka pendek. Kemudian sebaliknya, surat berharga itu tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap PDB dalam jangka pendek. Adanya hubungan positif jangka panjang tagihan perbendaharaan dan PDB dalam jangka panjang. Sertifikat deposito dan surat berharga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDB dalam jangka panjang. Kemudian review jurnal yang kedua yang berjudul Banking Sector Reforms and Money Market Performance Evidence from Nigeria. Kredit ke sektor swasta atau CPS dan total deposit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kertas komersial di Nigeria. Hubungan positif yang diamati antara variabel penjelas terhadap variabel dependen atau antara kertas komersial dan total deposit itu akan menyebabkan kenaikan volume komersial paper yang diperdagangkan di Bursa Efek Nigeria. Jumlah uang yang beredar memiliki hubungan negatif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kenaikan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian mengakibatkan penurunan kertas komersial yang diperdagangkan di Bursa Efek Nigeria. Kemudian ke review jurnal yang ketiga yang berjudul Reaksi Pasar Uang terhadap Program Tax Amnesty tahap pertama periode Juli sampai 30 September 2016 di Indonesia. Tax amnesty ini adalah sebuah penghapusan pajak yang seharusnya itu terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang penghapusan pajak. Tax amnesty ini berdampak positif sehingga mampu membuat nilai tukar rupiah menguat terhadap kurs US dollar dan euro. Analisa kurs JPY nilai rata-rata min kurs cenderung melemah sebelum pengumuman dibandingkan sesudah pengumuman tax amnesty. Namun tidak berdampak positif sehingga tidak mampu membuat perbedaan kurs JPY karena nilai tukarnya itu melemah terhadap rupiah. Kemudian tanggapan dari saya atau review dari keseluruhan, beberapa instrumen pasar uang berpengaruh positif terhadap PDB, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, baik secara signifikan ataupun tidak. Seharusnya pemerintah terus berupaya mengkonsolidasikan reformasi yang ada demi meningkatkan pendalaman pasar uang. Kemudian, demi mendorong pertumbuhan pasar uang itu perlu dilakukannya perluasan kebijakan moneter yang berkelanjutan dalam perekonomian suatu negara. Dengan adanya Undang-Undang Tax Amnesty ini, maka sangat membantu untuk kemajuan perekonomian Indonesia ke depan karena uang yang masuk dari wajib pajak itu dapat menambah modal pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program pendidikan,
kesehatan perumahan, dan pembangunan infrastruktur. Sedangkan untuk peneliti selanjutnya adalah perlu memperpanjang periode pengamatan dan juga diharapkan bisa bermanfaat dan menjadi acuan dalam membuat penelitian di periode selanjutnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih bagi yang sudah menyimak video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.